Nah, di Tiongkok pada saat itu lebih mementingkan kuantitas penduduk dibandingkan dengan kualitas penduduk. Sementara di Barat kualitas penduduknya yang dipentingkan dengan diberikan pendidikan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Itulah kenapa kemudian revolusi sains tidak meletus di Tiongkok, tapi meletus di Barat. Karena di Tiongkok pada zaman kerajaan, Bapak Ibu sekalian, yang dipentingkan pendidikannya bukan pendidikan sains dan teknologi, tapi pendidikan yang berkaitan dengan humaniora, dengan ilmu pengetahuan sosial. Karena pada saat itu masyarakat Tiongkok, pekerjaan paling terhormat di Tiongkok sana adalah menjadi pejabat, jadi kuanyin. Dan untuk menjadi pejabat di Tiongkok sana itu harus melakukan satu tes yang disebut sebagai tes Keju Kaoshi, atau mirip di Indonesia itu tes CPNS. Dan untuk bisa lulus tes CPNS, seseorang harus menghafal Zhihu Ziye, harus menghafal Lunyu, harus menghafal mungkin kita tahu Tuji, harus menghafal puisi, harus menghafal, ya singkatnya wejangan-wejangan dari filosof-filosof Tiongkok zaman dulu. Bukan pendidikan teknologi yang dipentingkan, sehingga pendidikannya lebih ditekankan ke metode hafalan. Pokoknya yang penting hafal deh, menghafal ya ayat-ayat di kitab-kitab Tiongkok klasik. Saya tidak mau menyebutkan sebagai kitab suci, ya kitab-kitab yang isinya berisi pemikiran dari para filosof, para pemikir Tiongkok zaman dulu. Dan dari menghafal itu, dari pinter menghafal puisi, dari pinter menghafal kata-kata mutiara dari filosof-filosof kuno, nanti akan bermanfaat bagi dia untuk ikut tes kenegaraan dan menjadi PNS. Nah, sementara di Barat pendidikannya tidak seperti itu. Di Barat lebih ditekankan kepada sains dan teknologi, sementara di Tiongkok lebih ditekankan suatu pendidikan yang mengedepankan sistem hafalan. Karena itulah kemudian revolusi sains tidak meletus di Tiongkok. Nah, tarik lagi ke depan Bapak Ibu sekalian. Tahun 1911 meletus suatu revolusi di Tiongkok, namanya revolusi Xinhai, yang dikomandani oleh seorang dokter yang bernama Sun Yat-sen. Di mana saya kuliah di Tiongkok di Universitas Sun Yat-sen ini pakai namanya Pak Dr. Sun Yat-sen. Dan konon Bung Karno juga terinspirasi sekali dengan pemikiran Sun Yat-sen yang namanya San Min Cui, sehingga Bung Karno mencetuskan suatu ideologi bangsa yang disebut sebagai Pancasila. Kita tidak akan membahas itu. Nah, tahun 1911 muncul revolusi Xinhai di Tiongkok yang menumbangkan sistem kedinastian sekaligus menumbangkan sistem pendidikan di Tiongkok yang mengedepankan sistem hafalan. Berarti kalau misalnya ini sudah diganti sistem pendidikannya dari yang menghafal kemudian lebih mementingkan sains dan teknologi seperti di Barat, mestinya Tiongkok juga ikutan maju. Ya kan? Sistemnya sudah berubah kok. Sistem kerajaan sudah tidak ada, diganti menjadi sistem republik. Tapi kenapa Tiongkok dari 1911 sampai 1978 masih nggak maju-maju juga? Nah, karena Bapak Ibu sekalian, saya